Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pemilihan itu ada rival saya juga dari PKS. PKS juga Saudara Yusrol menerima juga kekalahannya karena di pemilihan ini kan semua fair dan terbuka untuk umum. Kemudian menurut saya ini adalah satu kemenangan buat masyarakat Benua Meriah semua yang sangat mengharapkan adanya wakil Bupati Benua Meriah. Syukur alhamdulillah, senang gitu bro. Saya kira penting karena di undang-undang telah menyatakan bahwa wakil bupati itu disahkan secara undang-undang. Pentingnya mungkin kalau sekarang ini sudah kurang lebih 2 tahun Pak Bupati Sarkawi berjalan dengan sendiri, jadi ada yang masih tertinggal mungkin pekerjaan-pekerjaan atau visi misi yang dicanangkan 5 tahun ke depan. Ini sekitar 18 bulan lagi. Yang sekarang ini kan begini, mungkin karena suasana COVID mungkin kita mungkin di semua daerah bahkan di seluruh dunia merasa kesulitan dengan aturan yang kadang-kadang berubah dari pemerintah. Kemungkinan ini ke depan ini kita bisa membantu Pak Bupati dalam arti kata yang selama ini mungkin miskomunikasi sama kawan-kawan, kemudian sama masyarakat yang ada di Benua Meriah. Mudah-mudahan kita bisa nanti bisa menyambung yang terputus-putus, bisa kita tutupi apa yang kelemahan dari bupati bisa, insya Allah bisa ditutupi oleh wakil. Nantinya apa kelemahan wakil bisa ditutupi oleh Pak Bupati. Masalah visi misi Benua Meriah sejahtera, harmoni, saya rasa itu ke depan dalam periode yang singkat ini 18 bulan ini, insya Allah kalau nggak pun 100%, 85 atau 90% bisa. Karena saya pikir begini, di Benua Meriah ini kan belum ada satu taman kota, kan belum ada terlihat. Di situ ada lapangan pacuan kuda, kemudian alhamdulillah pihak bandara telah memberikan izin untuk dikelola oleh pemerintah daerah. Jadi Taman Harmoni ini nanti kita jadikan untuk taman bisa anak-anak muda kita bisa berolahraga, kemudian insya Allah ada nanti di sana kuliner, kemudian ada mainan anak-anak. Jadi ibu-ibu itu kalau mau bawa anaknya jalan-jalan bisalah di sana nanti seperti contoh macam-macam di Langsa. Mereka punya taman kota. Jadi kalaupun nggak sama mereka, insya Allah mirip-mirip bisa kita, insya Allah. Kita nanti minta bantuan sama Bank Aceh sendiri, kemudian ada BNI dan ada Mandiri. Insya Allah bisa support. Dan kalau diizinkan oleh aturan atau Pak Gubernur sudah memberikan surat itu sudah bisa dikelola oleh pemerintah daerah, bisa juga kita support dana-dana yang dari daerah ke sana. Tapi insya Allah dalam waktu singkat ini 18 bulan ini bisa kita, kalau nggak pun rampung 50% bisa. Sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya. Karena kita tahu dana CSR yang dari Bank Aceh kan cuma kalau nggak salah saya sekitar 900-an. Jadi itu besarnya taman hampir 12 hektar. Dengan dana segitu saya rasa nggak cukup. Itu kendala sebenarnya, bukan masalah sebenarnya. Dananya
terlalu sedikit. Tapi kita nggak bisa menyalahkan Bank Aceh juga, karena memang setahun itu cuma itu dana CSR-nya itu. Jadi mudah-mudahan untuk ke depan bank-bank lain menyupport, insya Allah bisa. Lahan awalnya itu kan punya bandara, kemudian karena kepala bandara sudah mengatakan untuk pelebaran runway untuk pesawat seandainya nanti penambahan bukan di situ lagi, mungkin ke arah depan. Jadi daripada itu semak kemudian bisa tempat binatang macam babi apa di situ, lebih baik kita kelola kalau memang apa. Jadi pihak bandara sudah memberikan izin untuk dikelola. Cuman ada di situ kalau nggak salah saya, sewaktu-waktu pihak bandara mengambil, kita harus mengasih juga. Tetapi kalau menurut orang itu nggak kesana lagi bangunan untuk bandara, makanya kita harus kelola. Jadi kemarin ini kan kita kelola dengan CSR. Jadi dana 900 itu kalau kita hitung-hitung sebenarnya udah melebihi juga. Sudah ada nasanya di situ, kamar mandinya sudah ada, kemudian ada taman-tamannya di situ. Tinggal pemolesan lagi lah ke depannya. Ini menurut saya kan ini begini. Khususnya di Gunung Meriah, sebenarnya kalau kita lihat angka kemiskinan lah kita katakan. Kalau kita datang ke desa-desa itu sebenarnya angka kemiskinan itu sudah menurun sebenarnya. Tapi kadang-kadang data yang lama dulu miskin, sekarang dia udah sejahtera, masih masuk ke data itu. Jadi saya kira untuk kedepannya itu perlu verifikasi ulang untuk desa-desa, yang mana orang-orang yang sebenarnya yang miskin itu, yang mana orangnya sebenarnya. Itu harus kita verifikasi, insya Allah nanti bisa. Kemudian ini yang mungkin PR bersama Pak Bupati, kemudian saya nantinya, kemudian masyarakat. Ini yang perlu serius sekali kita tangani adalah masalah gajah. Jadi gajah ini kalau saya pikir kita sudah buat galian tapi tidak efektif. Sekarang kita pakai mercun untuk sekedar mengusir, tetapi kemudian datang lagi. Ini yang sebenarnya PR yang paling besar buat saya dan Pak Bupati dan rekan-rekan yang lain dari SKPK. Itu saya rasa PR untuk ke depan. Sebenarnya sudah sering dibicarakan, banyak masukan dari kawan-kawan. Jadi memang ada benarnya, kadang-kadang ada masukan dibuat sebuah lokasi untuk kira-kira tempat lahan gajah ini. Tetapi kita berpikir masalah dana sekarang, karena yang saya dengar gajah kurang lebih sudah 45 ekor. Kalau 45 ekor kita paling kurang harus mempunyai lahan sekitar 500 sampai 1000 hektar. Sementara saya pernah telepon orang THR, Bang Ipan Manurung, saya tanya sama beliau, berapa sih tanah THR di daerah Pintu Nugaya? Beliau bilang sekitar 700 hektar. Tapi itu pun masyarakat sekarang udah bercocok tanam di sini. Ada yang nanam serai, ada yang nanam jagung, macam-macam ditanam di situ. Jadi ini pun kan harus ada satu pertimbangan. Nggak mungkin masyarakat kita semena-mena kita usir dari situ. Jadi ini insya Allah setelah pelantik kita nanti kita akan panggil tokoh masyarakat, pemudanya, kemudian Pak Camat, Pak Ciknya. Kita akan rembukan bagaimana menangani gajah ini sebenarnya, supaya maksud saya jangan nanti saling menyalahkan. Kalau saya terfokus ke dana, tapi mudah-mudahan provinsi dan pusat ada perhatiannya terhadap
satwa ini, karena kalau tidak diperhatikan nanti lama-lama bisa punah. Nah, jadi kalau punah kan sudah menyalahi aturan juga. Itu mudah-mudahan insya Allah bisa ada jalan solusi. Korupsi ini kalau menurut saya memang sudah mengakar mungkin ya. Tapi mudah-mudahan ke depan ini yang penting kita transparan, terbuka. Kalau sudah transparan, ada terbuka, kemudian diawasi oleh teman-teman dari LSM, kemudian media massa, saya rasa lambat laun akan berkurang masalah korupsi. Karena Pak Jokowi sudah bilang sekarang kita harus transparan semua. Jadi jangan ada ditutup-tutupi. Saya rasa kalau itu kita lakukan khususnya di Benua Ria, insya Allah bisa kita kecilkan lah, pelan-pelan bisa kita kecilkan, insya Allah bisa. Saya tidak menyalahkan yang mengkritik juga anak-anak, adik-adik kita, anak-anak kita yang dari mahasiswa LSM. Tetapi yang perlu kita ketahui, ini misalnya contoh seperti kopi. Kalau kopi ini pemerintah daerah sendiri itu kan tidak boleh berdagang untuk membeli kopi. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini kan mendunia. Covid datang mendunia ke seluruh dunia. Kita tahu kopi kita ini pembelinya kan yang kebanyakan orang luar, terutama Eropa. Jadi pasaran dunia itu presiden pun tidak bisa mencampuri pasaran perdagangan. Jadi adik-adik kita kadang-kadang mengkritik Pak Bupati agar kopi petani bisa dinaikkan. Ini contoh kecil. Misalnya pemerintah membeli kopi, nanti kemana mau dibuang sementara orang ini standar pembeliannya sudah ada. Jadi itu saya rasa kalau itu pemerintah memang tidak boleh berdagang dalam hal ini. Jadi sekarang pemerintah yang hanya bisa diberi solusi bagaimana kopi kita ini jangan ada jangan lagi disemprot, kemudian kalau bisa dibalikkan ke organik. Cuman itu yang pemerintah bisa menghimbau. Kalau masalah pasaran pemerintah tidak bisa. Itu yang masalah kritikan ini. Mungkin sekarang adik kita pun sudah mengerti bagaimana pasaran kopi ini. Kalau keberadaan bandara, sebenarnya kita berbangga, Benua Ria, Aceh Tengah harus berbangga karena satu hari, nggak sampai 1 hari, 3 jam orang dari Jakarta sudah sampai ke negeri Gayo ini melalui Bandara Rendili. Kalau menurut saya itu sangat menopang ekonomi kita. Ini contoh kemarin pada tahun baru kemarin kita lihat di Takengon sendiri, kemudian di Benua Ria, hotel-hotel pada penuh semua. Berarti udah terbuka untuk orang luar bahwa di Gayo ini ada wisata, ada kopi, ada tradisi tradisional. Mereka sudah mulai tahu sekarang. Jadi keberadaan bandara ini memang sangat membantu ekonomi terutama Aceh Tengah dan Benua Ria. Kalau saya yang pertama pada masyarakat Benua Ria tentunya komunikasi itu terbuka, mau kapan pun terbuka, kita buka untuk semua kalangan masyarakat. Apa yang dikeluhkan, kemudian saya menghimbau kepada masyarakat jangan ada sedikit hoak dibesar-besarkan. Kira-kira dia belum tahu masalah, kemudian dibesar-besarkan karena hoak ini contohnya macam penyuntikan vaksin. Baru beberapa hari ini Pak Jokowi perdana untuk Indonesia, tapi hoaknya kan sudah sebulan ke belakang.
seolah-olah sudah banyak bergelimpangan, padahal suntik pun belum. Nah, kan ini yang membuat masyarakat kita kadang-kadang ragu untuk disuntik. Nah, padahal baru 1 minggu nih Pak Jokowi baru disuntik perdana di Republik ini. Nah, dan pemerintah itu bukan bodoh. Berapa triliun uang untuk pembelian vaksin itu. Tidak mungkin pemerintah mau membunuh rakyat sendiri, itu hal yang tidak mungkin. Nah, jadi saya rasa vaksin ini untuk kesehatan kita semua. Nah, kalau hoax ini kan macam itu bisnis orang yang nggak jelas sebenarnya. Saya kira itu. I sound really fine 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 나